Tega sekali majikannya memperlakukan dia seperti itu. Rasakan cinta kekasih, maafkan aku bila hasratku keliru sulut gaya. Bagaimana aku bisa telepon ke ibu dan bapak untuk menanyakan kabar mereka ya? Sekarang ibu lihat sendiri kan, sekujur tubuh Fatia penuh dengan luka. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa Fatia nggak selamat. Kejam. Majikan Fatia sangat kejam dengan dia, Nyonya. Ya udah, kalau gitu saya akan telepon Abdullah. Kenapa mereka begitu jahat sama aku? Hambamu ya Allah. Berikan hamba kekuatan untuk menjalani semua ini ya Allah. Hamba ikhlas untuk menerima semua ini. Demi keluarga hamba yang ada di kampung. Ya Allah, lindungilah keluarga hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku harus bisa mendapatkan Fatia, tapi bagaimana caranya? Fatia! Iya Tuan. Tuh lihat, tumpah. Bersin. Oh iya, sebentar saya ambil kentel dulu. Mau ngapain Tuan? Jangan Tuan. Jangan Tuan. Bantu saya. Tolong. 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 Kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ha? Tolong hamba ya Allah. Mana sih tuh orang? Fatia! Di situ rupanya kamu, ha? Ngapain kamu di sana? Jangan Tuan. Ayo sini, pegang tangan aku. Nanti kamu jatuh, jangan bikin saya susah. Jangan Tuan. Ya udah kalau gitu saya injak aja sekalian tangan. Fatia! Fatia jangan lari kamu. Fatia, buka. Jangan Tuan. Fatia, kita bisa ngobrol baik-baik. Sekarang kamu buka ya. Enggak Fatia. Tuan. Fatia buka. Oh, buka Fatia. Jangan Tuan. Habis pakai pulang segala lagi.
Alhamdulillah. Fatia! Fatia! Sini kamu. Ya Tuan. Coba lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Lihat nggak? Iya Tuan. Kenapa ya Tuan? Kenapa? Mata kamu buta. Lihat dong di bawah, ada apa? Nggak ada apa-apa Tuan. Ada apa-apa. Lihat itu, lihat tuh di bawah. Hah? Lihat. Lihat. Hah? Kalau bersihin rumah itu, bawah kolongnya juga dibersihin. Bukan atasnya aja. Lihat itu kotor banget. Sekarang ambil sapu, ambil kain pel, bersihin semuanya. Iya Tuan. Sebentar Tuan. Males banget sih. Bersihin cuman atasnya aja. Kolong kotor begitu nggak dibersihin. Fatia, shh, sini. Mbak Sri, aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Kamu kesini dulu, cepetan. Mau kemana kamu? Enggak Non. Pasti kamu gosip ya? Enggak Non. Kamu tau nggak? Gosip itu perbuatan yang nggak bagus, perbuatan kotor. Biar kamu tahu, gosip itu nggak bagus, kotor. Nih, kamu rasain nih. Ini kamu, sini. Kasihan banget sih Fatia. Padahal aku mau ngasih tahu dia kalau Nyonya udah telepon Tuan Abdullah. Kan cantik anak ibu, kalau udah dilapin, sisir. Bapak. Bapak, Pak, astagfirullahaladzim. Duduk. Bapak, makin parah sih. Sebentar. Obatnya kemana, Pak? Pak? Obatnya kan habis, Bu. Kemarin kan kita belinya cuma setengah. Astagfirullahaladzim, iya ya. Aduh, mana Fatia nggak bisa dihubungin lagi. Ya udah, Bapak nggak apa-apa kok. Bentar lagi juga enakan batuknya. Gimana nggak apa-apa itu batuknya sampai parah kayak gitu. Yaudah, Ibu ambil minum dulu ya. Bapak, astagfirullahaladzim. Pak, kok bisa jatuh sih? Dibilangin suruh tunggu. Pak, ayo kita bangun. Kita pindah ke tempat tidur ya, Pak. Pak, 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 Pak. Astagfirullahaladzim. Tolong, tolong. Pak, bangun dong, Pak. Pak. Aduh, apa sih kamu? Ya Maaf, Tuan. ampun. Maaf. Bikin kopi lama. Maaf Tuan, saya nggak Nganter nggak pakai mata, gimana sih kamu? Maaf Tuan, saya nggak sengaja. Sengaja. Alhamdulillah, akhirnya Tuan Abdullah datang setelah mendapat telepon dari majikan Mbak Sri. Dan mereka menceritakan semua kejadian yang terjadi kepadaku di rumah ayahnya. Mereka merasa tidak enak kepadaku dan merasa bersalah. Tolongin saya Tuan. Saya mau pulang ke Indonesia. Saya udah nggak tahan tinggal di sini Tuan. Tolongin saya. Astagfirullahaladzim. Tega sekali kalian. Apa yang kalian perbuat terhadap Fatia sampai tangannya biru begini? Fatia, saya minta maaf atas semua perbuatan keluarga saya ya. Kamu tenang aja. Saya akan segera bawa kamu ke bandara sekarang. Terima kasih. Abdul, kamu gak usah ikut campur, Abdul. Abi, cukup Bi. Udah, biarin aja dia pergi.
Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bisa pulang ke kampung. Bapak, Ibu, Fatia pulang, Pak. Bu, Alhamdulillah ya Allah. Suster, gimana suami saya, suster? Maaf ibu yang sabar saja dan berdoa ya. Lagi ditanganin oleh dokter. Permisi. Makasih, suster. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba untuk menghadapi segala cobaan ini. Maaf, Tuan Abdullah, sebentar. Ada sesuatu yang mau saya katakan kepada keluarga Tuan. Oke, silakan. Saya tunggu ya. Iya, Tuan. Mau apa lagi? Saya sudah memaafkan kalian. Bodoh amat. Tapi mungkin Allah tidak. Saya memang pembantu, tapi saya bukan budak. Akhirnya, Tuan Abdullah mengantarkanku pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali ke Indonesia. Terima kasih Tuan. Cuma ini yang bisa saya lakukan untuk menebus semua kesalahan keluarga saya. Sekarang semoga kita bisa membantu ayah kamu agar cepat sembuh. Iya Tuan. Bapak, tunggu Fatia ya Pak. Sebentar lagi Fatia mau bawa Bapak berobat. Aku pikir aku bisa bahagia dengan keluargaku saat bertemu mereka. Tapi kejutan menyakitkan yang aku dapat yang sedang menunggu aku di rumah. Kejutan menyakitkan yang membuat aku menyesal memutuskan untuk bekerja di Timur Tengah. Pak, Bapak. Bu, kenapa banyak orang-orang di sini, Bu? Bapakmu, nak. Bapakmu sudah meninggal. Bapak, Bapak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Tuan, kok di rumah ada bendera kuning ya? Jangan-jangan Bapak! Ibu! Iya, Bapak! Fatia! Bu! Bapak Ibu di mana? Untung kamu cepat pulang, Fatia. Bapakmu. Bapak! Bapak Fatia! Iya, Bapak. Kenapa Bapak ninggalin Ibu? Seribu mimpi berjuta sepi hadir bagai teman sejati. Kepada siapa lagi, Pak? Ibu berbagi beban hidup ini. Kasian banget ya Bu Nur. Anaknya yang satu sakit jiwa, yang satunya lagi pergi ke Timur Tengah, dan sekarang bapaknya meninggal lagi.
Yang lebih kasihan itu sebenarnya Fatia. Bapaknya meninggal aja, dia nggak bisa ikut memakamkan loh. Malah katanya ya, waktu bapaknya meninggal, dia itu nggak dikasih tahu. Apa ya? Kok nggak dikasih tahu ya? Semoga Bapak sudah tenang di sisi Allah ya Pak. Dan gak ngerasain sakit lagi. Insya Allah. Ibu ikhlas. Bapak! Fatia sudah pulang, Pak. Bapak, Fatia mau membawa Bapak berobat. Kenapa Bapak malah pergi ninggalin Fatia? Ikhlasnya. Karena Allah lebih sayang sama Bapak. Ya Allah, kasihan sekali Fatia. Ini semua akibat perbuatan keluarga. Ampunilah semua perbuatan zalim keluargaku, ya Allah. Aku memang bisa kembali ke Indonesia. Tapi aku tidak bisa melihat wajah ayah untuk terakhir kalinya. Semoga ayah memaafkanku karena aku tidak mematuhi permintaannya. Nasi telah menjadi bubur. Fatia belum sempat berbakti sama Bapak. Sayanglah Ibu. Kalau kamu tahu kamu pergi itu demi dia dan demi keluarga. Dan Bapak tahu kalau kamu sangat menyayangi Bapak. Sekarang aku mencoba mulai kehidupanku yang baru. Sedangkan keluarga Pak Amar sekarang telah menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan yang ia lakukan kepadaku selama ini. Alhamdulillah ya Bu. Dari hasil kerja Fatia, kita sudah bisa beli peternakan.